menjelaskan dulu. Ya, baik. Silahkan Sebentar dimulai. saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana anak-anak? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan bab yang keempat yaitu menyambut usia balik. Masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, bagus. Kemarin kita belajar tentang saling menghargai dalam keberagaman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Sebelum lebih lanjut, apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu yang dimaksud dengan balik? Kemudian apa tanda-tanda seorang yang telah balik? Dan apa saja kewajiban setelah balik? Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan atau memberitahukan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian balik atau kedewasaan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, yaitu diharapkan kalian dapat menganalisis dan memahami tentang kewajiban yang harus dilakukan setelah balik, seperti melaksanakan sholat, puasa, menutup aurat, dan mencari ilmu dengan baik dan benar. Baik, sebelum lebih lanjut, Bapak akan membagikan kalian kelompok ya. Bapak sudah menyusunnya ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada Andi, Eka, Sari, dan Rizky. Kemudian yang kedua ada Ananda Yoga, Arif, Nisa, dan Dewi. Kemudian kelompok yang ketiga ada Apip, Asep, Endah, dan Dila. Kemudian yang keempat Agung, Robi, Santi, dan Laila. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Kita lanjutkan anak-anak. Silakan disimak video yang telah Bapak siapkan.
Kok suaranya nggak muncul ya? Muncul, Bu. Di saya ada, Bu. Tapi suara saya ada. Iya ya Pak, ya muncul. Ya, terus Pak. Baik, anak-anak. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, Bapak akan menampilkan beberapa macam poster tentang pubertas atau tentang tanda-tanda balik ya. Silahkan dilihat. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Nah, tugasnya kalian membuat proyek berupa poster edukasi atau buklet sederhana tentang tanda-tanda balik dan kewajiban setelah balik seperti poster-poster tadi yang telah Bapak perlihatkan. Langkah-langkah dalam membuat poster tersebut, yang pertama tentunya kalian harus berdiskusi menyusun rencana proyek apa yang akan kalian buat, apakah tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi atau tanda-tanda balik menurut ilmu fikih atau kewajiban-kewajiban setelah balik. Nah, silahkan didiskusikan. Kemudian yang kedua, nanti dikerjakan proyeknya dan yang terakhir dipresentasikan. Karena waktunya tidak akan cukup, maka pada kesempatan kali ini hanya langkah yang pertama saja yaitu menyusun rencana proyek. Kemudian jika setelah selesai, silakan dipresentasikan per kelompoknya masing-masing. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Silakan dipresentasikan dari kelompok pertama dulu, kemudian kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Baik, alhamdulillah telah selesai semua. Sekarang kita refleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan? Alhamdulillah. Mari kita buat kesimpulan. Belajar apa kita hari ini? Dalam video tadi kita belajar tentang pengertian balik, ciri-ciri balik, menurut ilmu biologi dan ilmu fikih, kemudian kewajiban setelah balik, dan yang menyertainya yang disebut berarti kalian telah menjadi mukallaf. Kemudian tadi kita telah berdiskusi membuat sebuah proyek
yaitu menyusun rencana proyek. Silakan nanti minggu depan diteruskan melaksanakan pembuatan proyek tersebut. Mungkin hanya itu pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi suara videonya tidak ada, Bu? Ya, putus-putus nggak apa, Pak. Yang penting di Oh, antara kita komunikasinya tidak putus. ya. Oke. Saya ini manggil Pak Nurzan atau Pak Mubarok ya? Saya biasa dipanggil Pak Nur atau Nur Zen gitu. Ada juga yang bilang Mubarok, terserah Ibu. Oh, Pak Nurzan. Tapi kalau Bapak itu senang saya panggil dengan panggilan apa, Pak? Khusus Saya untuk lebih senang saya. dipanggil Pak Nurjen. Oh, Pak Nurjen Nur. saja, Bu. Oh, nggih, Pak Nurzan. Saya pikir Ya. tadi dipanggil sayang, Pak. Tiba saya mau berlatih mengatakan sayang. Aduh, Pak Nurjen, terima kasih atas presentasinya, PPT-nya yang sudah disiapkan dengan berdarah-darah, darah warnanya merah, semerah bendera yang dicantumkan di PPT, diiringi dengan warna putih, putih artinya suci, sesuci hatinya Pak Nurzen. Oke. Pak Nurzen, Ya, mengajar itu sebagai hobi atau sebagai kewajiban, Pak? ya yang pertama saya mengajar memang eh, senang, senang Senang. mengajar. Ya, bisa dibilang hobi begitu. Tapi pada akhir-akhir ini setelah 2 tahun terakhir ini saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah yaitu untuk membantu para PNS yang rata-rata di sini kurang bisa terhadap IT, maka saya diberikan tugas sebagai pembantu bendahara untuk menginput arkas dan membuat laporan keuangan serta ini dapodik juga, Bu. Oke. Jadi saya agak agak terganggu ke kelas gitu. Oh, tapi mengajarnya kan masih senang ya, Pak? Iya, senang. Ya. Bahkan saya rencananya kalau sudah selesai PPG ini, saya pengen fokus untuk mengajar saja. Oke. Kalau bisa nanti Karena kepala sekolah ya, memberikan itu. karena mengajar itu adalah sebuah kesenangan, sebuah hobi, tentunya mengajar itu adalah passion bagi Pak Mur Pak Nur Zain. Ya, Pak Nur Zain. Ya. Ya. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak, langkah-langkah untuk mengajar itu gimana sih, Pak? Yang pertama pastinya saya akan menyiapkan RPP ya sebelumnya atau membuat sekarang itu modul. Itu saya menyiapkan modulnya, menelaah apakah pakai apa namanya teknik apa, pakai media apa, gitu kan, yang cocok untuk anak-anak. Apakah menggunakan video, apakah menggunakan gambar, ataupun dengan suara seperti itu. Oke, ya Pak. Karena memang dalam pembelajaran itu siswa terkadang gaya belajarnya itu adalah kinestetik, suka menggerak-gerakkan sesuatu yang itu bisa membantu anak nyaman dalam belajar. Terkadang itu gaya belajarnya audio, maka Ya. anak kelihatannya tidak memandang gurunya, tidak memperhatikan gurunya, tetapi sesungguhnya telinga yang menjadi andalannya ketika anak ataupun siswa itu mendengarkan materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Kadang anak-anak juga dalam menyerap mata pelajaran
materi yang dikasihkan guru itu menggunakan gaya belajar visual. Maka PPT ataupun tulisan-tulisan Bapak di papan tulis itu adalah sangat mengganggu daripada peserta tersebut. Jadi kalau Bapak itu membuat RPP itu juga bagus, bisa ditayangkan ke anak-anak, ditayangkan sambil membaca, kemudian Bapak sambil mencoba menggerak-gerakkan bagian dari tubuh Bapak, anak-anak terserah nanti dari mana, gaya belajar mana yang ditangkap ya, karena Bapak suaranya lantang, mungkin bagi yang bergaya belajar audio itu tidak terganggu, karena ini ditayangkan berbagai materi dengan gaya belajar yang visual, anak-anak akan sangat terbantu. Kemudian karena Bapak punya passion, hobi mengajar di situ, maka anak-anak tidak merasa terkekang sehingga anak dalam belajar itu mau bergaya kinestetik itu tidak masalah. Pak, kalau boleh saya di share screen, Pak. Tolong sekilas saja, Pak. Saya ditunjukkan RPP sama modul Bapak. Saya tak melihat sekilas saja. Modul yang barusan, Bu. Ya, suka-suka Bapak modul yang mana? Ya, ada ya. Ada ya. Ya, dari atas Marga Saringge ke bawah, Pak. Coba ke bawah terus ya. Oke, terus di bawah dulu LCD, speaker audio. Oke, terus lanjut. Terus, Pak. Nggih, terus buku fikih. Terus oke, terus Pak. Ke bawah lagi. Terus pemahaman makna. Oke, terus Pak. Lanjut. Terus, nggih, terus Pak, terus. Terus kegiatan inti lanjut, terus Pak. Bagian penutup, terus asesmen, diagnosis, oke, terus Pak, lanjut. Masih 2 halaman, oke, refleksi guru, lampiran, oke, terus Pak, terus, terus, oke, formatif, lanjut, terakhir, halaman terakhir Pak, terus, oke, oke, alhamdulillah itu modulnya ya Pak ya. Kalau RPS-nya Pak, RPP, RPP-nya Pak? RPP yang kebetulan yang untuk ini, Bu, tadi menyatu di sini. Saya tidak pisahkan, Bu. Oh, jadi satu ya, ya, ya. Nggih, nggih, Iya, nggih. Ya udah, ya. Nggih. Udah Pak, eh, saya yang terakhir ingin tanya Pak. iya. Bapak langkah-langkah dalam pembuatan modul itu apa sih Pak? Langkah-langkah dalam pembuatan modul. Pertama, mencari apa yang tepat untuk diberikan, disajikan kepada anak. Tentunya apakah eh, mereka pembelajarannya tentang gaya audio, visual, kinestetik, ataupun verbal. Kemudian menyusun langkah-langkah. Ya, pertama saya memberikan judul, kemudian identitas, kemudian langkah-langkah, kemudian terakhir
penutup, dan lampiran-lampiran. Secara singkat seperti itu, Bu. Oke. Oke, sudah Pak Khalid, monggo. Belum, Ya, ya. mm-mm. Siap, ayo. Terima kasih Bu dosen waktunya. Pak Nurzen, saya langsung Ya, aja iya karena Pak. terbentur waktu ya, keburu maghrib Iya, nanti. Saya langsung ke Al-Quran aja Pak Nurzen. Silakan iya, dibuka Al-Qurannya, surat iya. Al-Baqarah ayat ayat 14. Surat Al-Baqarah Ayat ayat 14. 14. Sebentar, Pak. Ya. Ayat 14. Ya, dibaca, Pak. Ya, silakan dibaca Pak Nurzen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira ayat itu gambarin apa Pak Zen? eh ini bercerita tentang orang-orang kafir yang mengolok-olok. Ya. Itu gambaran ciri orang yang lain di hati, lain di bibir ya Pak Zen. Semakin lapar ini. Lainnya itu kalau lagi ketemu wong iman muni iman, kalau balik nang boloi ngaku gak iman. Itu lain di bibir, lain di hati itu artinya. Baik Iya, Pak Zen, saya ya. suka bacaan Pak Zen. Bacaan Quran itu yang penting apanya Pak Zen? Yang Kalau penting kita baca Al-Quran ya, yang mm-mm, pertama tajwid, kemudian tajwid, makhrajnya tentu saja, iya kemudian dibaca dengan tartil. betul. Waratilil Qur'ana tartila. Baik, Tartila. iya. Ya. Baik Pak Zen, saya kira dari sisi tajwid saya yakin Pak Zen bisa karena saya lihat cara bacanya sudah bagus. Ya saya nggak perlu tes lagi. Saya terakhir eh, tulis saja Pak Zen surat Al-Fatihah ayat 1-2. Ayat 1 dia. Iya. Siap. Nah, Tapi itu share screen-nya dihilangkan dulu Pak Zan, ganggu aja Pak. Bagaimana ya? Tunggu, Bu. Masih ada ya? masih Masih nih. kan Pak Dihilangkannya bagaimana Zen. ya? Ya, Ya, di stop, keluar. share screen di stop Pak, diusir. Hei, share screen, berhenti, ganggu ini. Gimana ya? Tunggu, Bu. Pak Zen itu lucu, bisa buka, gak bisa nutup. Ya biasanya kan waktu kemarin peer teaching langsung di lip aja gitu kan keluar. Ya udah, oke, kalau nggak bisa biarkan aja Pak, Ya, biar ditutup nggak sendiri. nggak bisa, Bu. Nah, Ya ye, wis, Saya nulis aja ya. lanjut Ya. aja ya, tugasnya. Ayat 1 dan 2 ya, Pak ya. ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Terlihat, Pak? lebih dekat lagi Pak Zain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada harokatnya itu ya? Ya, ada, Pak. Oh, Ada. sampai 3 ayat tuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Makasih Pak Zain. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, tetap sehat ya Pak Zain. Ikuti proses PPQ sampai akhir, tetap sehat. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak Oke. dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ye, Pak Jan. Nah, Salam Alhamdulillah. ke Monggo Mbak istrinya Yu. Pak Jan. Siap, Ibu. Terima kasih. Ye, Monggo. Ya. ye.